Namaku Ayu Naila Pramesti. Usiaku 34 tahun. Dari luar, hidupku tampak seperti mimpi yang jadi nyata. Aku tinggal di rumah megah 3 lantai, dengan halaman luas, kolam renang biru berkilau, dan garasi yang berisi deretan mobil mewah, sedan Eropa, SUV sport, sampai mobil klasik yang hanya kupakai untuk acara khusus. Tak jauh dari rumah ini, aku juga punya sebuah villa indah di balik tempatku berlibur bila ingin melarikan diri dari penat. Setiap pagi, aku membuka hari dengan segelas jus segar sambil duduk di tepi kolam renang pribadi. Kadang aku yoga ditemani pelatih pribadi, kadang hanya membaca laporan bisnis dan saham di iPad sambil mendengarkan musik lembut. Bisnisku, aku mewarisi kerajaan bisnis properti dari almarhum suamiku. Sekarang aku yang memimpin, mengelola pembangunan apartemen, hotel butik, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, aku juga aktif bermain saham. Beberapa kali aku tersenyum sendiri ketika melihat grafik portofolio yang naik tajam keuntungan besar hanya dalam hitungan hari. Bu Ayu memang visioner, kata para direktur ketika aku memimpin rapat. Mereka kagum pada caraku mengambil keputusan. Ada pula investor yang mencoba mendekatiku, bukan hanya karena profesionalitas, tapi juga karena aku seorang janda cantik yang hidup mewah sosialita dan hedonisme. Sore itu, aku menghadiri pesta sosialita di rooftop hotel bintang 5. Gemerlap lampu kota, gaun rancangan desainer yang membalut tubuhku, dan perhiasan berlian di leherku membuat banyak mata tak bisa lepas memandang. Ayu, kau benar-benar ikon wanita muda sukses, kata seorang sahabat sosialitaku. Aku hanya tersenyum, menyesap wine tanpa banyak bicara. Aku sudah terbiasa jadi pusat perhatian, terbiasa jadi bahan kagum sekaligus iri malam yang sepi. Namun, semua berubah ketika aku kembali ke rumah. Aku masuk ke ruang makan luas dengan meja marmer panjang. Di atasnya terhidang makanan dari chef pribadi. Tapi aku hanya makan beberapa suap seorang diri. Kursi kosong di seberangku selalu membuat dada terasa berat. Aku berjalan menyusuri lorong rumah yang dipenuhi karya seni mahal. Menatap pantulan diriku di cermin besar. Dari luar, aku tampak sempurna cantik, kaya raya, dan glamor. Tapi di balik itu semua, aku hanyalah wanita kesepian. Malam itu, aku baru saja pulang dari sebuah pesta gala. Gaun hitam panjang masih melekat di tubuhku. Sepatu hak tinggi berkilau di kakiku. Aku menyalakan lampu kristal di ruang tamu. Namun, tiba-tiba saja semua lampu padam. Rumahku yang biasanya berkilauan bagai istana mendadak gelap gulita. Kolam renang di luar hanya berkilau samar diterpa cahaya bulan, dan lorong marmer yang panjang itu terasa dingin sekaligus menakutkan. Kenapa lagi sih? Aku menghela napas berat, mencoba menenangkan diri. Aku menekan beberapa tombol di panel listrik otomatis, tapi tidak ada perubahan. Listrik padam total. Aku menyalakan lilin aromaterapi dari meja ruang tamu. Cahaya kecil itu memantul di wajahku yang masih penuh riasan pesta. Rasanya ironis seorang wanita pemilik saham, villa, dan properti miliaran rupiah. Tapi panik hanya karena listrik rumahnya mati. Aku langsung menelepon manajer rumah. Pak, tolong segera carikan teknisi. Semua listrik padam. Aku tak bisa berdiam dalam rumah sebesar ini tanpa cahaya. Baik, Bu Ayu. Saya tahu seorang tukang listrik yang bisa diandalkan. Namanya Anto. Saya akan hubungi dia sekarang juga. Beberapa menit kemudian, suara mesin motor terdengar di depan gerbang rumahku. Dari balik kaca jendela, aku melihat seorang pria sederhana turun dari motornya. Tubuhnya tegap. Kaos kerjanya sudah agak lusuh, tapi matanya terlihat tajam penuh keyakinan. Satpam rumah membukakan pintu, dan pria itu melangkah masuk. Ia menunduk sopan saat berhadapan denganku. Permisi Bu, saya Anto. Dipanggil untuk memperbaiki listrik. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu yang berbeda darinya tatapannya. Jujur, gerakannya sederhana. Kontras sekali dengan dunia glamor yang selama ini mengelilingiku. Malam itu bukan hanya rumahku yang kembali terang, tapi hatiku yang lama beku pun perlahan mulai merasakan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Anto membuka panel listrik dengan cekatan. Tangannya yang kokoh memegang obeng dan kabel. Gerakannya mantap.
Seolah ia sudah ratusan kali melakukan hal ini. Aku berdiri tak jauh darinya, memegang lilin aromaterapi, memperhatikan setiap detailnya. Aku heran, mengapa seorang pria sederhana seperti dia bisa membuatku begitu terpesona hanya dengan cara bekerja. Tidak ada senyum basi-basi yang berlebihan. Tidak ada ucapan manis yang biasanya sering kulihat dari pria-pria yang mendekatiku. Setelah aku menjanda, Anto, berbeda. Mas kira-kira butuh waktu lama? Tanyaku pelan, mencoba menyembunyikan rasa gugup. Ia menoleh sekilas, lalu tersenyum singkat. Tidak, Bu Ayu. Hanya ada beberapa sambungan yang longgar. Saya akan rapikan sebentar lagi. Sabar ya, nada suaranya tenang. Tulus, tanpa dibuat-buat. Entah kenapa, jawaban sederhana itu membuatku merasa aman. Beberapa menit kemudian, seluruh rumah kembali terang benderang. Lampu kristal di ruang tamu menyala. Kolam renang memantulkan cahaya biru berkilau, dan lorong rumah tak lagi gelap. Aku menatap sekeliling, lalu kembali menatap Anto. Terima kasih, Mas Anto. Kalau tidak ada kamu, aku pasti panik semalaman. Ia hanya mengangguk kecil. Itu sudah tugas saya, Bu. Tidak perlu berlebihan. Kalimatnya membuatku terdiam. Begitu sederhana, begitu rendah hati bayosanya pria yang berusaha mendekatiku. Selalu mencari celah untuk mendapatkan sesuatu perhatian, hadiah, bahkan uang. Tapi Anto, ia seakan hanya ingin menjalankan tugasnya dengan baik, lalu pergi. Namun justru itulah yang membuat hatiku terguncang. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku ingin mengenal lebih jauh seorang pria yang bahkan tak punya apa-apa dibandingkan dengan semua yang kumiliki. Malam itu, saat Anto berpamitan untuk pulang, aku berdiri di teras rumah, menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Pagi itu, aku duduk di pinggir kolam renang rumahku sambil menyesap kopi hangat. Biasanya, suasana tenang di rumah mewahku membuatku merasa berkuasa, seolah aku bisa mengendalikan segalanya. Tapi hari ini, entah kenapa, hatiku gelisah. Perasaan aneh setelah pertemuan singkat dengan Anto semalam membuat pikiranku sulit fokus. Namun, kegelisahan itu segera berubah menjadi kepanikan saat telepon dari kantor masuk. Bu Ayu, kita ada masalah besar. Suara sekretarisku bergetar. Ada kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan properti di Bali Angkangka. Tidak sesuai, dan investor mulai mempertanyakan kredibilitas kita. Aku terdiam. Dunia yang selama ini kukira kokoh mendadak berguncang. Perusahaanku bukan sekadar bisnis, melainkan warisan mendiang suamiku. Selama ini aku berjuang keras untuk membuktikan bahwa aku bisa memimpin, meski banyak orang meragukanku, hanya karena aku seorang janda muda. Tanganku bergetar saat menutup telepon. Di balik segala kemewahan rumah megah, mobil sport, villa di Bali, saham yang kutanamkan, di berbagai tempat ada ancaman besar yang bisa meruntuhkan segalanya. Aku berdiri menatap kaca besar di ruang tamu, melihat pantulan diriku sendiri. Aku harus kuat, bisikku, mencoba meyakinkan hati yang rapuh. Namun belum sempat aku menyusun langkah, sebuah kejutan lain datang. Listrik di ruang kerja utama tiba-tiba padam, membuat komputer dan seluruh sistem pengawas rumah otomatis mati. Semesta ikut menambah beban yang sudah menindih dadaku. Aku memijat pelipis, lalu tanpa sadar berkata lirih, Anto, aku butuh kamu lagi. Tak butuh waktu lama, suara mesin motor tua terdengar di halaman rumahku. Anto datang dengan jaket lusuhnya, wajah sederhana tanpa riasan kepura-puraan. Sesuatu dalam dirinya yang kontras sekali dengan dunia glamorku, namun justru itulah yang membuatku merasa bisa bernapas. Kenapa, Bu Ayu? Ada masalah lagi dengan listriknya? Tanyanya dengan nada tenang, seolah masalahku hanyalah hal sepele. Aku mengangguk, mencoba menahan kegugupan. Iya, ruang kerja utama padam. Semua komputer mati. Aku sedang pusing sekali. Ditambah lagi, ada masalah di perusahaan. Anto menatapku sekilas, lalu kembali fokus pada peralatannya. Baik, saya cek dulu. Jangan khawatir. Semua pasti bisa diatasi pelan-pelan. Kata-katanya sederhana,
Tapi anehnya lebih menenangkan daripada rapat panjang bersama tim direksi sekalipun. Aku memperhatikannya membongkar panel listrik. Setiap gerakan tangannya terlihat mantap, membuatku merasa dunia yang berantakan bisa sedikit lebih tertata. Namun, ketenangan itu buyar ketika ponselku kembali berdering. Seorang investor senior berbicara dengan nada tinggi, menuntut penjelasan soal laporan keuangan yang dianggap tidak transparan. Kalau Anda tidak bisa memberi kepastian minggu ini, Bu Ayu, kami akan menarik dana kami. Dadaku sesak. Aku menutup telepon dengan tangan bergetar. Tanpa sadar, aku memandang Anto yang sedang bekerja di depanku. Wajahnya penuh keseriusan, tanpa tahu badai apa yang sedang menimpaku. Entah mengapa, ada bisikan dalam hatiku. Bagaimana jika semua kemewahan ini benar-benar runtuh? Siapa yang akan tetap ada di sisiku? Malam itu aku duduk di ruang kerja yang remang, menatap tumpukan berkas laporan keuangan yang terasa bagai gunung siap runtuh. Investor mengancam menarik dana. Saham perusahaanku mulai goyah. Dan aku hanya seorang janda muda yang harus berdiri sendirian menghadapi semuanya. Aku tidak boleh kalah, bisikku lirih sambil menekan pelipis. Aku harus mempertahankan semua yang sudah kubangun, semua yang diwariskan mendiang suamiku. Namun, di saat pikiranku berkecamuk, suara Anto memecah keheningan. Bu Ayu, panggilnya pelan setelah selesai membereskan panel listrik. Saya tahu ini mungkin bukan urusan saya, tapi wajah ibu terlihat sangat lelah. Ada yang bisa saya bantu? Selain urusan listrik, aku tertegun. Pertanyaan sederhana itu seakan membuka bendungan yang selama ini kutahan. Aku sedang menghadapi masalah besar, jawabku akhirnya. Suara tercekat. Kalau sampai gagal, semua ini bisa hancur. Rumahku, bisnis, bahkan reputasiku. Anto menatapku. Tak ada rasa takut ataupun pamrih di sorot matanya. Hidup memang kadang jatuh, Bu. Tapi, kalau ibu mau, mulai besok saya bisa bantu sebisanya. Bukan soal bisnis, tapi sekadar menemani. Agar ibu tidak merasa sendirian. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk ke dalam hatiku. Aku memalingkan wajah, takut kalau air mataku benar-benar jatuh di hadapannya. Dan di dalam hati, aku membuat sebuah keputusan. Aku akan berjuang mati-matian menyelamatkan perusahaanku. Aku akan buktikan bahwa seorang janda bukan berarti lemah. Pagi itu, setelah semalaman memikirkan masalah bisnis, aku memutuskan untuk melakukan rutinitas yang selalu menenangkan pikiranku. Jogging mengelilingi halaman rumah, lalu duduk di tepi kolam renang dengan segelas jus segar. Biasanya, ketenangan itu cukup untuk mengembalikan semangatku. Tapi hari ini berbeda. Bayangan wajah Anto semalam terus hadir di pikiranku. Kata-katanya yang sederhana, tatapan matanya yang tulus, seolah masih melekat di hati. Kenapa aku jadi seperti ini? Gumamku sambil menatap permukaan air kolam. Seorang janda kaya raya yang dikelilingi orang-orang terpandang, tapi malah memikirkan seorang tukang listrik sederhana. Belum sempat aku menjawab pertanyaanku sendiri, telepon berdering. Itu sekretarisku, Liana. Bu Ayu, kita ada masalah besar. Suaranya panik. Investor utama kita menunda pencairan dana. Kalau kondisi ini berlanjut, proyek di Bali bisa berhenti total. Tubuhku menegang. Proyek di Bali adalah salah satu aset terbesarku. Jika itu gagal, bukan hanya kerugian materi, tapi juga reputasi keluargaku yang bisa runtuh. Aku akan datang ke kantor sekarang juga, jawabku tegas. Beberapa jam kemudian, di ruang rapat, aku berusaha tenang menghadapi para dewan direksi. Mereka saling berbisik, sebagian melirik ke arahku dengan tatapan ragu. Aku tahu mereka mulai kehilangan kepercayaan. Tiba-tiba salah satu dari mereka, Pak Arman, berkata dengan nada meremehkan, "Maaf Bu Ayu, tapi sejak almarhum suami ibu tiada, kami semua merasakan perubahan besar. Apakah ibu yakin bisa memimpin perusahaan sebesar ini sendirian?" Kalimat itu menusuk. Rasanya aku ingin berteriak, tapi aku menahan diri. Aku tersenyum tipis, meski dadaku bergejolak. Percayalah, saya lebih dari mampu, dan saya akan buktikan itu. Tidak hanya untuk Anda, tapi untuk semua orang yang meragukan saya. Aku melangkah keluar ruang rapat
dengan kepala tegak, walau hati terasa runtuh. Dan di lorong kantor yang sepi, aku merasakan ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Anto. Bu Ayu, saya sedang di dekat rumah ibu. Kalau butuh ditemani atau sekadar berbicara, saya siap. Aku terdiam. Dunia bisnisku diambang kehancuran. Tapi di sisi lain, ada seorang pria sederhana yang perlahan mengisi ruang kosong di hatiku. Aku tahu, jika aku membuka pintu lebih lebar untuk Anto, kedekatan ini bukan hanya akan dipertanyakan, tapi bisa jadi akan menjadi skandal besar. Dan benar saja, tak butuh waktu lama sebelum desas-desus itu mulai. Awalnya hanya bisikan kecil di kalangan karyawan kantorku. Ada yang melihat Anto keluar masuk rumahku lebih dari sekali. Ada pula yang sengaja memperhatikan ketika mobil tuaku diparkir di garasi samping, seolah ingin mencatat setiap detilnya. Lalu gosip itu membesar. Ayu Naila, janda kaya raya yang tak kuasa menahan sepinya, kini dekat dengan seorang tukang listrik. Begitu bunyi artikel pendek di sebuah media gosip online. Foto samar-samar menampilkan diriku berdiri di teras bersama Anto malam itu. Saat listrik rumahku padam, aku membaca artikel itu di ruang kerjaku. Dengan tangan bergetar, wajahku memanas. Siapa yang berani menyebarkan ini? Bisikku geram. Tak lama, telepon dari seorang rekan bisnis masuk. Ayu, kamu harus hati-hati. Dunia bisnis tidak sebaik hati dunia asmara. Gosip kecil bisa menjatuhkan nilai saham. Main-main dengan reputasi. Aku menutup telepon dengan napas terengah. Kepalaku berdenyut. Dan saat aku bersandar di kursi, pikiranku langsung tertuju pada Anto. Bukan salahnya, ia hanya menolongku. Itu saja. Tapi mengapa dunia begitu kejam? Menciptakan cerita seolah aku seorang wanita rapuh yang mencari penghiburan pada pria sederhana. Sore itu, aku memutuskan untuk menemuinya. Anto sedang duduk di bengkel kecilnya, memperbaiki kabel dengan wajah serius. Saat aku datang, ia berdiri terburu-buru. Bu Ayu, ada apa? Kenapa terlihat pucat? Aku menahan air mata, lalu menyerahkan ponselku padanya, memperlihatkan artikel gosip itu. Ia terdiam cukup lama, kemudian menghela napas. Kalau ini masalahnya, saya bisa berhenti datang ke rumah ibu. Saya tidak ingin ibu mendapat masalah, karena aku menatap matanya, mata yang jujur. Tanpa pamrih, tanpa kepura-puraan. Tidak Anto, justru aku tidak ingin kau pergi. Aku sudah terlalu sering ditinggalkan. Dan kali ini, aku ingin bertahan. Kata-kata itu lolos begitu saja dari bibirku. Anto menatapku lama, seakan mencari kebenaran di balik ucapanku. Dan dalam hening sore itu, aku sadar bukan hanya reputasi dan bisnis yang sedang dipertaruhkan, tapi juga hatiku sendiri. Dan ketika hati mulai bergetar, dunia luar justru semakin menekan. Keesokan paginya, telepon dari keluargaku masuk bertubi-tubi. Kakakku, yang selama ini ikut duduk di jajaran komisaris perusahaanku, bicara dengan nada tinggi. Naila, apa-apaan ini? Kau sadar tidak? Artikel itu sudah tersebar ke investor luar negeri. Mereka menanyakan soal integritasmu. Bagaimana mungkin direktur utama yang mengelola ratusan miliar rupiah tampak dekat dengan tukang listrik? Aku terdiam. Suaraku tercekat, Mas. Dia hanya menolongku. Tidak ada apa-apa. Tolong apa? Tolong merusak citramu sendiri. Jangan sampai kesalahan pribadi mengorbankan perusahaan keluarga. Kalau kau tidak bisa menjaga nama baik, mungkin lebih baik kau mundur. Telepon terputus. Tanganku gemetar hebat. Aku merasa seperti terjebak dalam dua dunia. Satu dunia yang menuntutku menjaga reputasi tanpa celah, dan dunia lain yang baru saja mengenalkanku pada arti ketulusan. Di kantor, situasinya tak kalah parah. Beberapa investor besar membatalkan janji. Nilai saham perusahaanku sempat turun tipis, dan gosip semakin liar. Bahkan ada yang berani menyebutku janda kesepian yang mudah digoda. Malam harinya, aku kembali duduk di tepi kolam renang. Lampu-lampu taman menyala redup. Gelas wine masih utuh di tanganku, tapi tak kusentuh. Pandanganku kosong menatap air yang beriak pelan. Suara langkah kaki terdengar pelan di belakangku. Ayu, aku menoleh dan mendapati Anto berdiri di sana dengan wajah cemas. Ia datang tanpa kuundang, mungkin karena tahu aku sedang terpuruk.
Aku dengar gosip itu makin parah. Kalau aku penyebabnya, biar aku yang pergi. Aku tidak ingin kau hancur karena aku, katanya pelan. Suaranya berat menahan perasaan. Air mataku menetes. Anto, kau tidak mengerti. Justru di saat semua orang meninggalkanku, hanya kau yang membuatku merasa hidup. Aku bisa kehilangan perusahaan, kehilangan nama baik, tapi jangan biarkan aku kehilangan cahaya kecil ini. Antotherium. Ia menatapku, seolah sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dan aku tahu, pilihan yang akan kami ambil setelah malam ini bisa mengubah segalanya. Dan aku tahu, sejak malam itu hidupku tak akan pernah lagi sama. Keesokan harinya, aku dipanggil ke ruang rapat utama perusahaan. Semua direksi sudah berkumpul. Tatapan mereka menusukku tajam, seolah-olah aku adalah terdakwa di ruang sidang. Di depan layar besar terpampang tajuk berita. Janda kaya raya terseret skandal dengan tukang listrik. Kepalaku berdenyut. Kencang. Berdegup kencang. Direktur keuangan yang sudah lama tak menyukaiku membuka suara lebih dulu. Bu Ayu, situasi ini tidak bisa dibiarkan. Investor menarik diri, klien resah, dan semua karena ulah Anda. Saran saya, serahkan posisi Anda sementara. Atau perusahaan bisa hancur. Kalimat itu bagai palu godam menghantam dadaku. Aku mencoba bicara. Ini semua salah paham. Anto hanyalah orang yang menolong rumahku saat listrik padam. Tidak lebih. Tapi publik tidak percaya penjelasan. Sederhana seperti itu. Potongnya dengan tajam. Publik percaya pada apa yang mereka lihat. Seorang janda muda, kaya raya, dekat dengan pria sederhana. Itu cerita yang menjual, dan sekarang cerita itu membakar reputasi kita. Aku terdiam, pikiranku kalut. Bagaimana bisa dunia bisnis yang kujalani dengan penuh kerja keras selama ini bisa runtuh hanya karena satu gosip murahan? Malam harinya, aku kembali ke rumah. Tubuhku lemas. Anto sudah menunggu di halaman. Wajahnya penuh tanya. Ayu, bagaimana rapat tadi? Aku menunduk. Suaraku hampir tak keluar. Mereka memintaku memilih, Anto, menjaga perusahaanku atau menjaga dirimu tetap di sisiku. Anto terdiam. Wajahnya berubah pucat. Ayu, aku tidak ingin menjadi alasanmu kehilangan segalanya. Aku rela menjauh kalau itu yang terbaik untukmu. Hatiku terasa remuk. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bagaimana aku bisa memilih, Anto? Kau satu-satunya yang membuatku merasa hidup lagi. Tapi perusahaan ini adalah warisan suamiku, kenangan yang harus kupertahankan. Malam itu, aku hanya bisa menangis di bahunya, terhimpit di antara dua dunia cinta yang baru tumbuh, atau kekuasaan yang sudah lama kupegang. Dan aku tahu, apapun yang kupilih, pasti akan ada yang harus kukorbankan. Dan benar saja, keesokan harinya, badai itu datang lebih besar dari yang kubayangkan. Pagi-pagi sekali, ponselku berdering tanpa henti. Pesan-pesan dari sahabat, kolega, bahkan orang asing memenuhi layar. Semua menanyakan hal yang sama. Benarkah gosip itu? Aku mencoba mengabaikan. Tetapi saat menyalakan televisi, tubuhku nyaris goyah. Ada tayangan khusus yang membahas kehidupanku, rumah megahku, mobil-mobil sport di garasi, villa di Bali, saham, bisnis properti, semuanya ditampilkan bagai parade kemewahan. Dan di ujung tayangan, foto aku bersama Anto terpampang besar, seolah-olah dialah lelaki yang menikmati semua kemewahan itu. Aku terpaku. Tanganku gemetar menggenggam remote. Tidak seharusnya seperti ini. Di saat yang sama, sekretarisku menelpon dengan suara panik. Bu Ayu, 3 investor besar resmi mundur. Mereka bilang, citra perusahaan Anda jatuh terlalu jauh. Mereka tidak percaya lagi pada kepemimpinan Anda. Aku terduduk di sofa. Mataku kosong, menatap langit-langit. Sungguh, seumur hidupku, aku belum pernah merasa sejatuh ini. Sore harinya, aku memberanikan diri datang ke rumah Anto. Ia sedang duduk di teras. Wajahnya kusut, menatap ke arah jalanan sepi. Saat melihatku, ia berdiri tergesa. Ayo, apa yang terjadi? Aku lihat berita. Semua orang membicarakan kita. Aku hanya bisa menunduk,
Suaraku parau. Mereka sudah menjatuhkanku, Anto. Semua yang kubangun bertahun-tahun hancur hanya dalam hitungan hari. Dan mereka menudingmu sebagai penyebabnya. Anto mengepalkan tangan. Jelas ia merasa bersalah. Kalau begitu, aku harus pergi. Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan semuanya hanya karena aku. Kamu harus lepaskan aku, Ayu. Aku menatapnya dengan mata basah. Jangan bilang begitu. Kau satu-satunya orang yang membuatku bertahan sekarang. Ia menggeleng, berusaha tegar. Aku hanya tukang listrik, Ayu. Aku tidak bisa melindungimu dari dunia besar yang sedang melawanmu. Kalau harus ada yang dikorbankan, biarlah aku yang hilang. Kalimat itu menghantam hatiku lebih keras daripada semua tuduhan di luar sana. Aku menjerit dalam hati. Bagaimana bisa aku melepaskan seseorang yang justru menjadi satu-satunya cahaya dalam hidupku yang gelap ini? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa mungkin aku akan kehilangan segalanya. Dan benar saja, keesokan paginya, sebuah undangan rapat darurat dari Dewan Direksi menunggu di mejaku. Isinya singkat, tapi tegas. Kehadiran Anda wajib. Kami akan membahas masa depan perusahaan. Hatiku serasa dicekik. Aku tahu, ini bukan sekadar rapat biasa. Ini adalah sidang penentuan nasibku. Aku melangkah masuk ke ruang rapat dengan kepala tegak. Meskipun di dalam hati aku rapuh. Kursi-kursi panjang berjejer, wajah-wajah serius. Para dewan menatapku tanpa mereka menilai, menghakimi, bahkan mungkin sudah memutuskan sebelum aku sempat bicara. Salah satu anggota dewan membuka suara. Bu Ayu Naila Pramesti. Reputasi perusahaan sedang jatuh bebas. Gosip pribadi Anda bersama seorang pria kelas bawah sudah menyebar luas. Investor mundur. Saham anjlok. Apa Anda masih layak memimpin? Aku menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang hampir pecah. Aku akui, hidup pribadiku sedang diguncang. Tapi jangan lupakan, semua yang kalian nikmati sekarang gedung-gedung, proyek-proyek besar, jaringan investor itu hasil kerja kerasku. Jangan hanya karena satu isu kalian menutup mata pada pengorbananku. Suasana hening sejenak, tapi dingin. Seorang dewan lain menyela dengan tajam. Kami tidak meragukan kerja keras Anda, tapi dunia bisnis tidak menoleransi kelemahan. Dan jika harus memilih antara mempertahankan Anda atau menyelamatkan perusahaan, jawabannya jelas. Darahku berdesir. Mereka ingin menyingkirkanku. Sebelum rapat berakhir, ultimatum itu dijatuhkan. Anda punya waktu 3 hari. Lepaskan pria itu. Buktikan pada publik bahwa Anda tetap menjaga citra. Jika tidak, jabatan CEO akan kami cabut. 3 hari. 3 hari untuk memilih antara cinta pertamaku setelah menjadi janda atau kerajaan bisnis yang kubangun dengan air mata dan kerja keras bertahun-tahun. Aku keluar dari ruang rapat dengan langkah goyah. Di parkiran, aku melihat Anto berdiri menungguku. Wajahnya cemas, seolah tahu badai apa yang barusan menimpaku. Ayu. Suaranya lirih. Apa yang mereka katakan? Aku menatap matanya dalam-dalam, lalu berbisik. Mereka memaksaku memilih antara kamu atau seluruh hidupku yang sudah kubangun. Dan di detik itu, aku tahu waktuku untuk mengambil keputusan semakin sempit. Hari pertama setelah ultimatum itu, teleponku nyaris tak berhenti berdering. Investor lama, mitra bisnis, bahkan beberapa sahabat yang dulu selalu ada di lingkaranku satu persatu menarik diri. Maaf Bu Ayu, untuk sementara kami tidak bisa melanjutkan kerjasama. Maaf Ayu, aku harus menjaga nama baik keluargaku. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Ternyata, kesetiaan bisa menguap begitu saja, hanya karena gosip dan pandangan sinis masyarakat. Sore itu, saat aku duduk di teras Villa Boliko yang sepi, Raka sahabatku sejak kuliah dan tangan kananku di perusahaan datang dengan wajah berat. Ia menunduk sebelum bicara. Ayu, maafkan aku. Dewan menekan aku untuk berpihak. Jika aku tetap membelamu, posisiku juga akan hilang. Aku tidak sekuat dirimu. Aku tercekat. Raka, yang selama ini kupikir akan selalu ada, justru memilih menjauh. Tanganku gemetar. Tapi aku mencoba tersenyum. Aku mengerti, Ra. Tidak semua orang bisa berperang sampai akhir. Begitu ia pergi,
Tubuhku lemas, aku benar-benar sendirian. Malamnya, Anto datang membawa makanan sederhana dari rumahnya. Ayu, kamu makan dulu. Jangan terlalu dipikirkan. Semua akan baik-baik saja. Aku menatapnya. Air mataku jatuh. Tanpa bisa kutahan, semua meninggalkanku. Anto, sahabatku, rekan bisnisku, bahkan orang-orang yang dulu kuanggap keluarga, semua pergi. Hanya karena aku memilih untuk tidak melepaskanmu. Anto mendekat, duduk di sampingku. Tangannya hangat menggenggam jemariku. Aku tidak punya harta, tidak punya jabatan, tapi aku berjanji, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kata-katanya sederhana, tapi justru disitulah kekuatan terbesarnya. Namun jauh di dalam hatiku, aku sadar, esok atau lusa, aku harus benar-benar menentukan pilihan. Cinta yang tulus, tapi penuh resiko, atau tahta yang kubangun dengan darah dan keringat. Dan waktu 3 hari itu, semakin terasa seperti jerat yang menutup perlahan di leherku. Hari terakhir pun tiba. Matahari pagi menyinari jendela besar rumahku. Namun sinarnya terasa dingin. Aku duduk di ruang kerja, dikelilingi tumpukan dokumen, surat peringatan, dan pesan-pesan yang masuk tanpa henti dari dewan perusahaan. Semua intinya sama, lepaskan Anto, atau lepaskan segalanya. Aku menatap pantulan wajahku di kaca. Masih sama seorang wanita berusia 32 tahun. Dengan penampilan glamor, rumah megah, mobil-mobil mewah, villa di Bali, saham di berbagai perusahaan. Tapi di balik semua itu, mataku tampak kosong. Lalu aku teringat kata-kata Anto semalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Air mataku menetes pelan. Untuk pertama kalinya aku merasa ingin memilih sesuatu, bukan karena harta, bukan karena gengsi, tapi karena hatiku. Siang itu aku melangkah ke ruang rapat utama di kantor pusat, tempat semua direksi dan dewan menunggu. Ruangan penuh ketegangan, mereka menatapku seolah-olah aku terdakwa. Salah satu anggota dewan berdiri. Bu Ayu, kami beri kesempatan terakhir. Lepaskan hubungan dengan pria bernama Anto itu, atau seluruh kepemimpinan ibu akan dicabut. Perusahaan akan beralih ke tangan orang lain. Suasana hening, semua menunggu jawabanku. Aku menghela napas panjang, suaraku bergetar. Namun mantap, kalau kalian pikir aku bisa melepaskan satu-satunya orang yang membuatku merasa hidup kembali, maka kalian salah. Aku lebih rela kehilangan semua yang kalian sebut harta daripada kehilangan diriku sendiri. Ruangan mendadak ricuh. Beberapa orang berdiri, protes keras, tapi aku tidak lagi gentar. Hari itu, aku menandatangani dokumen pengunduran diri sebagai cowok jabatan yang dulu kuperjuangkan mati-matian. Saat keluar dari gedung megah itu, langkahku terasa ringan, meski di pundakku beban besar menanti. Aku tidak tahu bagaimana hidupku besok, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Di depan pintu, Anto sudah menunggu dengan senyum hangatnya. Apapun yang terjadi, aku di sini. Ayu, aku menatapnya, menahan tangis, lalu berbisik pelan, mulai hari ini, aku memilihmu. Kalimat itu masih menggema di telingaku saat kami berjalan meninggalkan gedung perusahaan yang dulu menjadi simbol kejayaanku. Mobil-mobil mewahku masih terparkir di garasi rumah. Villa di Bali masih tercatat atas namaku. Saham-saham masih tersimpan di bursa. Tapi aku tahu, semua itu perlahan akan sirna. Tanpa jabatan CEO, tanpa kuasa penuh. Semuanya hanya menunggu waktu untuk direbut orang lain. Namun anehnya, aku tidak menyesal. Justru di dalam dadaku tumbuh keberanian baru. Beberapa hari kemudian, berita tentang pengunduran diriku heboh di media. Judul-judul besar terpampang. Janda kaya raya melepaskan tahta demi tukang listrik, skandal cinta Ayu Naila Pramesti, sang ratu properti. Aku membaca setiap artikel dengan hati yang campur. Adak, bukan rasa malu, tapi perih, karena dunia tidak tahu kebenarannya. Dunia hanya melihat perbedaan status kami, bukan hati kami. Anto selalu berusaha menenangkanku. Malam itu, kami duduk di tepi kolam renang, hanya ditemani cahaya bulan. Ayo, jangan pedulikan mereka. Yang penting, kamu bahagia. Aku menatap wajahnya yang tulus, lalu menghela napas. Tapi,
Mas, aku takut. Semua ini terasa begitu berat. Aku terbiasa dihormati, dipuji, diikuti. Sekarang, aku seperti orang asing di rumahku sendiri. Anto meraih tanganku. Kalau kamu takut kehilangan segalanya, biar aku yang jadi sandaranmu. Aku mungkin gak bisa kasih harta, tapi aku bisa kasih ketulusan. Kata-kata itu membuatku menitikan air mata. Tapi saat itu juga, teleponku berdering. Nama seorang pengacara muncul di layar. Dengan suara dingin ia menyampaikan, "Bu Ayu, ada gugatan dari pihak Dewan Lama. Mereka menuntut hak atas aset-aset perusahaan yang masih menggunakan nama ibu. Kalau ibu tidak hadir di pengadilan minggu depan, semua aset bisa disita." Tanganku bergetar, telepon hampir terlepas. Aku menoleh ke arah Anto. Wajahku pucat. "Mas, sepertinya mimpi buruk ini baru saja dimulai." Aku duduk terdiam di ruang kerjaku yang dulu penuh dengan rasa bangga, kini terasa dingin dan asing. Kertas-kertas gugatan bertebaran di atas meja, seolah menertawakan keputusanku. Aku, Ayu Naila Pramesti, wanita yang dulu dilewalukan sebagai Ratu Properties, sekarang berdiri di ujung jurang, kehilangan segalanya. Hari-hari berikutnya menjadi cobaan terberat dalam hidupku. Pengacara perusahaan lama bergerak cepat, rekeningku dibekukan, saham-saham ditarik, bahkan villa di Bali yang dulu jadi tempatku beristirahat, kini terancam lelang. Aku berjalan menyusuri lorong rumah megahku yang kini terasa begitu sepi. Lampu kristal masih menyala, lantai marmer masih berkilau, tapi aku tahu, sebentar lagi semua ini bukan lagi milikku. Malam itu, aku menangis di teras. Untuk pertama kalinya sejak menjadi janda, aku merasa benar-benar sendirian. Tapi Anto datang, membawa sebungkus sederhana nasi goreng dari warung dekat rumah. Ia duduk di sampingku tanpa banyak bicara, lalu menyodorkan piring itu. "Yu, perutmu butuh tenaga." Aku menatapnya, lalu menunduk. "Mas, aku bisa kehilangan semua ini. Rumah, mobil, bisnis. Mungkin besok aku bukan siapa-siapa lagi." Anto tersenyum tipis. Matanya jernih menatapku. "Kalau itu terjadi, biar aku yang jadi rumahmu. Kita gak butuh marmer, gak butuh kristal. Yang kita butuh cuman hati yang saling jaga." Kalimat itu menusuk jauh ke dalam hatiku. Aku menangis sayada jadenia. Kali ini bukan karena takut, tapi karena sadar, di tengah runtuhnya duniaku, ada seseorang yang tetap menggenggam tanganku erat. Namun justru di saat aku mulai menemukan kekuatan dari cinta itu, kabar buruk lain datang. Telepon berdering lagi, dan kali ini suara sekretarisku panik. "Bu Ayu, gedung pusat perusahaan diancam akan disegel besok pagi. Jika ibu hadir, mereka akan menyatakan ibu pilot secara resmi." Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, air mata bercampur dengan rasa putus asa. "Mas, sepertinya ini akhir segalanya." Anto menatapku lama, lalu menggenggam tanganku lebih erat. "Kalau ini memang akhirnya, maka biarlah kita yang menulis halaman terakhirnya. Jangan biarkan mereka menentukan jalan hidupmu, Yo Kalamet." Anto terus terngiang di telingaku sepanjang malam. Kata-kata sederhana itu bagai cambuk yang membangunkan jiwa yang hampir mati. Aku sadar, selama ini aku terlalu sibuk mempertahankan kemewahan, hingga lupa bahwa aku masih punya harga diri yang tak bisa dibeli siapapun. Pagi harinya, aku berdiri di depan gedung pusat perusahaan dengan langkah berat. Ratusan karyawan berkumpul, wajah mereka cemas. Beberapa menangis, takut kehilangan pekerjaan. Aku bisa merasakan tatapan mereka menusuk ke arahku antara harapan dan kekecewaan. Seorang pengacara dari pihak lawan berdiri angkuh di pintu masuk, melipat tangan di dada. "Bu Ayu Naila Pramesti, waktunya sudah habis. Anda tidak mampu melunasi gugatan ini, maka sesuai hukum, perusahaan ini resmi kami segel." Hatiku seperti diremas, tapi sebelum aku sempat menjawab, Anto melangkah maju, berdiri di sampingku. Bajunya masih sederhana, wajahnya berkeringat karena terburu-buru, tapi kehadirannya membuatku merasa tidak sendiri. Aku mengangkat kepala, menatap semua orang dengan suara bergetar, namun tegas. "Kalau memang harus kehilangan semuanya, baiklah, tapi jangan pernah lupakan satu hal. Perusahaan ini bukan hanya milikku. Perusahaan ini berdiri karena keringat orang-orang
yang berdiri di sini sekarang. Kalau kalian mau tetap berjuang bersamaku, kita akan bangkit lagi. Dari nol sekalipun. Hening. Sejenak. Lalu, perlahan, tepuk tangan terdengar. 1, 2. Hingga akhirnya seluruh karyawan bertepuk tangan dan bersorak mendukungku. Aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena menyadari sesuatu. Kekayaan bisa lenyap, tapi kepercayaan orang-orang adalah harta yang tak tergantikan. Anto meraih bahuku, membisikkan kalimat yang membuatku gemetar. Lihat Yu, mereka percaya padamu. Aku juga. Jangan menyerah. Namun di balik momen haru itu, aku tahu perang belum berakhir. Pihak lawan tersenyum licik, menandakan mereka punya rencana lain untuk menjatuhkanku. Dan aku sadar, pertaruhan terbesarku baru saja dimulai. Dan benar saja, keesokan harinya media massa penuh dengan berita miring tentang diriku. Judul-judul sensasional, bertebaran, janda kaya raya yang gagal memimpin, Ayu Naila Pramesti, diduga korupsi. Bahkan ada yang lebih kejam, perusahaan runtuh karena laki-laki tukang bangunan. Aku tertegun membaca berita itu di layar ponselku. Tanganku bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Mereka menyeret nama Anto ke dalam masalahku. Lelaki sederhana yang hanya ingin menolong, kini difitnah si Oliola. Dialah penyebab kehancuranku. Yuk, biar aku jelaskan ke wartawan, kata Anto dengan wajah keras. Aku menatapnya. Hati terasa sesak. Tidak mas, jangan. Mereka hanya ingin menjatuhkanmu. Kalau kamu bicara, mereka akan putar balik ucapanmu. Aku yang harus hadapi ini. Namun semakin aku mencoba bertahan, semakin kotor cara mereka menjatuhkanku. Pagi itu juga, beberapa investor besar menarik diri. Saham perusahaanku anjlok dalam hitungan jam. Telepon dari kolega tak berhenti berbunyi, sebagian marah, sebagian cemas, sebagian lagi hanya ingin memastikan gosip itu benar atau tidak. Di tengah kekacauan itu, ibuku menelpon, suaranya parau. Ayu, sudahlah, lepaskan saja semua, kamu masih muda. Bisa mulai dari awal lagi. Jangan paksakan diri. Aku menutup mata. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku ingin menyerah. Aku ingin berhenti. Tapi kemudian aku melihat wajah Anto yang berdiri di sampingku, penuh keyakinan. Wajah seorang pria yang mungkin tak punya apa-apa, tapi membuatku merasa punya segalanya. Aku tidak akan kalah, mas, bisikku. Anto mengangguk mantap. Kalau begitu, kita lawan mereka bersama-sama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak lagi merasa sendiri dalam menghadapi badai. Namun, aku tahu badai yang sesungguhnya masih menunggu di depan. Dan benar saja, ketika semua orang mengira aku akan tumbang, aku justru menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi. Pengkhianatan datang bukan dari luar, tapi dari orang terdekatku sendiri, direktur keuangan yang selama ini kupercaya. Dialah yang menggelapkan dana, lalu menimpakan semua kesalahan kepadaku. Malam itu, aku dan Anto duduk di ruang kerja, dikelilingi tumpukan berkas dan bukti transaksi. Dadaku sesak, tapi untuk pertama kalinya aku merasa tidak takut. Mas, kalau bukti ini sampai keluar, aku bisa membersihkan namaku, tapi mereka akan terus melawan. Anto menatapku lekat-lekat, lalu menggenggam tanganku. Tidak apa-apa, Yu. Yang penting kamu tidak sendiri lagi. Kalimat itu menghantam hatiku lebih kuat daripada semua fitnah yang pernah kulalui. Aku terdiam, menatap mata Anto. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahan-tahan, aku berani jujur pada perasaanku. Mas Anto, mungkin orang lain melihatmu hanya sebagai tukang bangunan. Tapi bagiku, kamu adalah pilar yang membuatku tetap berdiri. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Aku bukan lagi janda kaya raya yang kesepian. Bukan lagi wanita yang harus pura-pura kuat. Aku adalah Ayu Naila Pramesti, seorang wanita yang berani memulai lagi. Karena ada seorang pria sederhana yang mau menggenggam tanganku. Bukan karena hartaku, tapi karena diriku. Beberapa bulan kemudian, semua fitnah runtuh dengan sendirinya. Namaku bersih. Perusahaanku kembali stabil, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi bagiku,
semua itu hanyalah bonus. Kebahagiaan sesungguhnya ada saat aku berdiri di tepi kolam renang rumahku, menatap senja. Dengan Anto di sampingku, aku tersenyum, lalu berbisik lirih. Akhirnya, cahaya baru itu benar-benar menjadi milikku. Dan kali ini, aku tahu, cahaya itu tidak akan pernah padam.